journey ini very painful. It's very painful that saya selalu blame diri saya yang ini semua salah saya. And hai semua, selamat datang kembali ke YouTube channel saya. Dalam video ini, saya akan menjawab soalan yang selama ini ada banyak orang yang soal saya elak untuk jawab. The question is, what happened to Zoe? Zoe is our daughter. Sekarang sudah berumur 4 tahun lebih. So what happened to her is that dia didiagnosis thalassemia major. Kenapa saya tidak jawab directly bila orang tanya what happened to your daughter? There's a story behind that. Bila saya tahu yang dia ada thalassemia, first thing first yang terjadi sama saya blank. Saya rasa macam dunia saya stop. Saya tidak tahu mau buat apa. And I was like macam putus dia punya harapan begitu. Waktu si Zoe di dalam perut lagi, I was excited to do a lot of things. Impian saya yang paling saya mau buat, saya sangat mau diving, I want to explore underwater. But saya belum sempat lagi explore yang itu, saya sudah pregnant. Jadi dalam pikiran saya waktu itu, I want to do this with my daughter. Tapi bila saya tahu dia ada thalassemia, terus saya rasa macam apa sih mau buat seterusnya? Mungkin saya perlu ask for help. First few weeks selepas yang kami kena tahan 2 minggu di ward, bila orang tanya saya, kenapa kamu kena tahan di ward? Kenapa si Zoe sakit? And then I proceed with kasih tahu orang apa yang terjadi. And then saya sangat terkejut dengan respon orang tahu sama saya. Kau tahu juga kan kalau orang yang ada thalassemia ni, orang tidak panjang umur. And then ada juga yang cakap bilang, kasih sedia-sedialah hati kau sebab bila-bila masa dorang jalan tuh macam kawan saya begitu. Saya faham yang itu adalah dia punya point of view. But at the same time, sebagai seorang ibu yang sedang melalui itu situasi, it's really painful untuk dengar bila orang cakap gitu tau. Like, I wish that someone bagi tahu saya yang it's okay, it will get better. Itu saya punya harapan pertama sebelum saya kasih tahu orang. I really wish bila saya open up begitu, saya akan dapat respon yang boleh menguatkan hati saya begitu. But instead, a lot of people pilih untuk macam blame kami lah as a parents, and then also bagi tahu tu yang sad truth, the sad reality. Jadi sejak dari hari itu, bila orang tanya what happened to Zoe, saya macam trauma untuk mau bagi tahu because I don't know if I can handle orang punya respon. I completely understand that everyone ada opinion dia sendiri. And of course, kami pun sedang dalam proses menyalahkan diri sendiri. I always ask myself, apa sepatutnya saya buat sebelum ini supaya ni perkara tidak terjadi? What have I done to this little human? And this is my fault. Is there anything I could have done differently supaya ni benda tidak terjadi? Kami sangat aware dengan kesilapan kami. Tapi bila terima blame dari pihak luar, itu sangat-sangat menusuk kalbu lah dia punya sakit. And that's why saya diam je. And sometimes kalau kamu adalah salah satu orang yang saya kasih blue tick before this, I'm sorry about that. Kenapa tiba-tiba hari ini saya decide untuk buat video di YouTube pula tuh kan? It's because setiap kali saya pergi hantar anak saya pergi review, I've been thinking kesiannya nih anak-anak kecil. Sepatutnya ini situasi boleh dihalang untuk terjadi. Jadi I was thinking maybe I should tell everyone about this supaya orang lebih aware. Sebab sebelum saya kahwin, saya tahu pasal wujudnya penyakit thalassemia ini. Dan saya tahu yang dorang perlu tambah darah. But itu aja, saya punya pengetahuan sampai sana aja. And I didn't know that thalassemia punya journey ini very painful. It's very painful that I don't want others to experience the same thing, and that's why I decided to make this video dengan harapan video ini boleh memberikan awareness kepada orang-orang di sana untuk maybe dengan awareness itu perkara ini boleh dihentikan. Perkara pertama yang saya akan cakap adalah bila dan bagaimana kami tahu tentang ini penyakit yang anak kami hadapi. Supaya kamu lebih faham apa yang sepatutnya dibuat supaya ini benda boleh dihalang untuk berlaku. I will tell the journey, like transparent journey lah. Sebelum kami kahwin, one of us sudah tahu bahawa salah satu dari kami adalah pembawa. The other one mungkin tidak berapa aware juga, bahkan salah satu dari kami tidak pergi buat itu tes sebab yakin bahawa itu penyakit yang ada dalam family. But then end up both of us
adalah pembawa. Macam mana kami tahu kami dua-dua adalah pembawa? Waktu saya pregnant, saya punya HBT dah pandai naik-naik bah. Jadi setelah makan ubat, makan segala sesuatu yang kena suggest, akhirnya nurse suggest untuk cek ferritin level. After itu cek, kami pun tahu bahawa kami dua-dua adalah pembawa. And at the same time, pada waktu itu saya ada cyst in pregnancy bah. Ini pun another long journey juga yang saya lalui dalam pregnancy ini. But walaupun saya terlampau risaukan pasal itu yang cyst in pregnancy, but it didn't bothers me as much as after I know yang kami dua-dua adalah pembawa. So sejak saya tahu yang kami dua-dua adalah pembawa, waktu itu si Zoe 5 bulan sudah di perut. So we cannot do anything about that anymore. We just need to wait and see sama ada si Zoe keluar nanti sihat ataupun pembawa ataupun dia pengidap. So bila kami cek HB dia waktu dia umur 7 bulan, semua oke. But sewaktu dia 10 bulan si Annette dia datang pergi melawat kami. Jadi itu adalah first concern lah yang saya dengar. Dia bilang, kenapa si Zoe kuning Dia masih kuning kah dari dulu? Gitulah dia tanya. And then we were like, sebenarnya si Zoe is very healthy waktu dia lahir, tidak jaundice gitu. But then 2 orang sudah yang cakap, kenapa si Zoe kuning? Ada juga lah orang yang kasih tahu saya yang dia bilang, sometimes ini budak jadi kuning sebab dia makan makanan yang warna kuning. Dan betul juga lah, kebanyakan makanan dia pumpkin, pisang, tomato, carrot, itu yang dia suka dulu. And at the same time juga kami ni memang berkurung di rumah waktu PKP, takut betul anak kena sakit kan. Jadi bila saya dengar gitu, entah kenapa kami pun tak pergi cek. Tapi memang dia tiada selera makan, susah mau tidur, lepas tu pela macam yang saya tengok gambar ni kan, dia memang bila saya tengok balik sekarang memang ketara betul dia pucat. Jadi waktu dia genap 1 tahun tu memang klinik kan, mau hantar pergi klinik. And then saya kasih tahu lah tu nurse, saya bilang saya concern dengan warna kulit dia. Lepas tu bila kena cek kan sekali dia punya HB tinggal 6 lagi. And then we was like kena rush lah pergi hospital. Di situlah itu yang kami kena warded 2 minggu oleh sama si Zoe. Jadi waktu baby tu kan susah mau ambil darah kan. Jadi di sanalah mula si punya macam nightmare lah. Si Zoe ni dia takut orang bah. Jadi apalagi bila dia kena cucuk kan, dia nampak sakit pula kena buat gini, makin dia menangis sejak kerja dia. Jadi waktu di ward tu, the first 5 days memang dia tidak turun dari saya dukung. 5 hari berturut-turut begitu. Dia tidak tidur di katil. Because every day ada aja blood test kena ambil bah. Tidak kira pukul 3 pagi kah, pukul 1. Bila balik-balik orang datang ambil darah lah. Di tangan sini memang tidak dapat, sudah dong ambil di sini. Pas tu last waktu kena blood transfusion sudah kan, di kaki sudah paling kesian. Kecil betul bah dia, tapi kena jarum begitu banyak. So that is when I realized that punya banyak blood yang perlu kena kasih keluar, and then punya banyak tes yang dia perlu lalui. And then that little human kan, saya kesian betul lah sama si Zoe. Di sanalah tuh saya battling sama saya punya emotion. Saya battling sama keadaan. Bayangkan 5 hari tak duduk, tak dapat tidur kan. Sampai sudah di puncak kepenatan fizikal saya juga. Jadi one thing yang I can say is that no matter how you rasa macam, oh family saya tiada begini, saya tiada pernah nampak family saya begini, it could be that you are pembawa. Jadi kenapalah kau cinta sejati kah macam mana pun kau percaya kau punya partner, heret jadi pergi hospital. Because that's the only way untuk kasih confirm bahawa kamu dua-dua adalah safe. And ada sudah cara untuk dapat anak normal, even kedua-dua pembawa. Yang penting kamu tahu dulu, kita tahu dulu, we really need to do the check dulu. Macam mana yakin pun kita sama diri kita perlu pergi cek dulu. Okay? Panas so. Okay, apa part yang paling susah dalam journey? Bahagian yang paling susah yang perlu dihadapi dalam penjagaan anak yang ada thalassemia major. One of the hardest moment yang saya rasa untuk saya dan juga untuk si anak adalah lifelong blood transfusion. That means dia perlu tambah darah selama-lamanya. Kenapa? Sebab untuk pesakit thalassemia ini, dorang punya bone marrow tidak dapat menghasilkan darah yang cukup untuk kegunaan badan dorang. Secara ringkasnya, badan tidak dapat menghasilkan sel darah. Jadi bila sel darah ini tidak dapat dihasilkan, maksud dia oksigen tidak dapat kena carry out di dalam badan, and then itu darah pandai habis di dalam badan. That's why they need regular blood transfusion. Dia adalah masalah yang sangat serius. We need blood untuk meneruskan kehidupan.
So, sel dorang tidak dapat menghasilkan darah. Kita perlu ingat itu jelah. Jadi untuk si anak ini, apa risiko kalau dia perlu ini regular blood transfusion adalah satu, of course lah dia akan lalui itu kesakitan. Bukan sikit karena jarum panjang masa kena jarum. And it's so painful. Sedangkan si yang tua-tua ni pun kan takut jarum bah, apalagi budak kan. Kedua, apa yang terjadi kalau memang sepanjang masa kena blood transfusion, dia punya zat besi ataupun iron dia akan meningkat. Saya tengok dalam itu surat, it's supposed to be 200 cap kah? Kalau saya tidak silap, betulkan saya kalau saya salah. But my baby pernah sampai 3000 sudah dalam usia dia begini. So, apa yang akan terjadi kalau ini iron banyak dalam badan? Dia akan rosakkan organ-organ dalam badan, tahu. Jadi, bila organ-organ dalam badan rosak, perlahan-lahan organ dia akan hilang fungsi. Dia sendiri pun susahlah untuk teruskan hidup kalau organ pun failing kan. So, apa yang dibuat untuk elakkan itu terjadi adalah hospital provide ubat, ada juga yang guna mesin. Kalau yang terlampau teruk sudah, but for Zoe right now, dia makan ubat yang dinamakan XJ. So XJ is not small. Kalau dia start dengan 1 tahun kan, budak ni susah kan mau makan ubat. Dia tidak dapat telan. Jadi memang proses pertama tu sangat susah untuk kasih makan anak ubat. Apa yang saya buatlah sebagai mama dia, saya pernah kasih hancur, bukan saja segitu kan. Dia pernah lagi muntah, saya kasih hancur, saya campur dengan biskut gitu, dia muntah banyak-banyak. And then pernah lagi husbandku tangkap dia, pegang kuat-kuat dan suruh dia makan gitu. Saya tidak nafikan juga yang kami pernah marah juga sebab dia tidak mau makan ubat. Tapi budak kan, manalah orang tahu tu semua. Last I realize yang kami punya turning point bila saya macam cakap pelan-pelan sama dia. I mean slow talk lah sama dia. Si Zoe ini dia suka kalau dia kena paksa. Dia tidak suka dia kena pegang kuat-kuat. Jadi saya bilang, apa yang kau prefer? Apa kena pegang, kena paksa makan ubat, atau kau mau belajar untuk telan ini ubat? Yang waktu tu kan saya sakit juga. Bila saya sakit, saya suruh Zoe suap saya tu Panadol lah. Saya bilang, Zoe look at mommy. Dia si suap saya Panadol, lepas tu saya minum air. Easy kan telan, saya bilang. And then after that, kami slowly lah kasih patah tu ubat pergi small, kasih suap dia kecil-kecil, ajar dia telan. And now, dia boleh sudah telan 3 tablet sekaligus gitu. Dia tidak takut sudah. Dengan obat syukur, selepas melalui beberapa bulan, akhirnya dia dapat belajar untuk telan obat. So, itu proses yang sangat susah lah sebenarnya dalam ni keadaan. And another thing is, kami kena betul-betul jaga dia punya food intake. Makanan-makanan yang sedap-sedap untuk budak ni, banyak iron. Contohnya Milo, coklat. Even sayur-sayur hijau pun, especially brokoli, bayam, tu semua banyak iron. Sebelum 1 tahun tu si Zoe ni sebenarnya tak juga picky eater bah. Dia makan apa yang kami prepare. But then, selepas kami tahu yang dia tidak boleh makan sayur, we suddenly like macam kasih restrict makanan dia. Macam saya pun bingung apa lagi saya boleh kasih makan anak saya ni. And then akhirnya anakku menjadi picky eater sampai sekarang. But bila fikir balik sekarang, kalau saya macam redo balik itu proses kan, mungkin saya tidak perlu restrict sampai begitu. Maybe what I have to do instead is kasih makan dia balanced food without excessive amount kan. Sebab kalau makan ayam pun ada iron juga, sayur pun ada iron juga. Jadi yang penting balance itu foods dan tidak excessive, dan elakkan makanan-makanan seperti coklat, Milo, begitu. Actually kami bagi juga lah dia sebab she really wants to try itu coklat, mau minum Milo, cuma occasionally lah, 2 kali kah dalam 2 minggu. And at the same time kami cuba untuk kasih faham dia lah, why you cannot drink this, kenapa kau tidak boleh makan coklat macam orang lain. And then we also offer alternative lah. Contoh macam kalau dia mau betul makan coklat, you can eat strawberry chocolate, white chocolate, vanilla chocolate, something like that. Jadi mula-mula memang dia, even sampai sekarang pun dia masih tanya lah, kenapa dia boleh makan, kenapa saya tidak. Kami cuba slow talk, kasih tahu dia like the real reason kenapa dia tidak boleh makan begitu. And syukur sebab si Zoe punya understanding sebenarnya sangat baik, dan walaupun dia masih budak gitu kan, dengan dia punya keinginan-keinginan tuh, dia cuba juga untuk ikut cakap kami lah. Another thing yang kami pernah attempt untuk buat adalah ganti Zoe punya alat-alat kepada seramik, sebab kalau stainless steel kan, dia ada juga tuh iron. Dia akan kasih keluar iron dari tuh tempat-tempat memasak macam sudu besi, periuk-periuk, rice cooker gitu. Jadi kami tukar pergi seramik untuk kasih kurang itu dia punya zat besi juga. Dan satu lagi, anak yang ada thalassemia ni, dorang ni sekejap sakit. Dan bila sekejap sakit, dorang punya HB akan sangat cepat turun. Jadi Zoe, kami perasan kalau kena titik hujan di punya kepala, dia akan terus sakit. Apa yang kami buat adalah, satu, kalau dia sudah sakit, cepat-cepat pergi klinik lah. Dan syukur betul sebab dia mau makan ubat, jadi dia akan cepat sembuh. But in between pencegahan supaya dia jarang sakit, satu, pastikan dia cukup tidur. Memang kalau dia kurang tidur, saya perasan dia cepat pucat. Kemudian kalau yang mau dekat
dokter kan sudah tarik dia untuk tambah darah tuh, kami memang kasih stay dia di rumah, kasih elak dia untuk buat aktiviti-aktiviti yang macam terlampau rancak begitu. Kalau macam kami rasa sudah macam dia mau ada hingus, kami cepat-cepat letak itu bawang merah di tempat tidur. Sebelum tuh saya guna minyak cengkeh. Saya selalu gosok dia punya perut, dia punya tapak kaki sama di sini, dan itu memang sangat cepat kasih sembuh dia sebenarnya dulu. Kalau dia macam tersumbat hidung, itu cengkeh yang kami guna untuk kasih gini, terus dia tidak tersumbat hidung malam-malam. But there's one day yang saya macam kehabisan tuh minyak cengkeh, and then tiba-tiba dia macam tersumbat hidung malam-malam. Terus saya terfikir yang kalau kita potong bawang kan, itu aroma bikin kasih nangis kan. That's why we put like a lot of the bawang merah di katil, sama-sama kami tidur, memang paling bau bawang. Sekali sembuh pula dia, and then every time dia macam mau mula sakit, kami akan letak bawang, dia akan sangat selesa tidur dan cepat sembuh. Untuk makanan pula, sewaktu dia sakit tu saya selalu bagi dia sup yang penuh bawang putih, because we know bawang putih ataupun garlic ni adalah natural antibiotik kan. Okay, seterusnya saya akan kongsi apa tindakan yang kami buat untuk cuba atasi masalah anak kami. I refuse to percaya bulat-bulat apa yang orang cakap. Saya pun cari support lah dari orang yang mengalami benda yang sama. Jadi ada banyak yang dia kongsi apa yang tidak boleh buat, apa harapan yang ada untuk ini anak, bolehkah dong sembuh atau tidak. Dan I realize that orang yang melalui sahaja yang memang betul-betul tahu pasal itu. Even saya pergi hospital pun kan ada aja orang yang kaki tangan di hospital, sorry ya, bukan saya mau cakap semua, but certain people yang akan cakap, kau tidak boleh mengandung, sudah sebab kau akan hasilkan anak thalassemik yang begini-gini. Kau punya anak tidak akan sembuh sampai bila-bila begitu. Jadi bila saya bercakap dengan orang-orang yang melalui benda yang sama, they knew like a lot of things about this, dan there's a hope untuk kasih sembuh. Jadi I think it's very important to speak sama orang yang senasib berbanding dengan seek help dari orang yang tidak tahu macam mana perasaan untuk lalui itu situasi kan. Jadi bila saya bercakap dengan dia, ada banyak input lah, dia kasih tahu yang dia sudah berusaha, dia pernah pergi Taiwan untuk cari dona, bla 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 bla. So in this section saya akan bagi tahu apa sebenarnya yang kita boleh buat untuk anak yang ada thalassemia. First, anak kita boleh sembuh dengan bantuan bone marrow transplant. Jadi bone marrow transplant ini adalah operation, dulu saya ingat operation yang kena kasih belah batu tulang belakang untuk kasih masuk ke bone marrow. Tapi sebenarnya tidak. Dia macam blood transfusion je. Jadi yang penting ada penderma yang matching dengan tulang sumsum anak kita. Secara ringkasnya, we need someone yang sama tulang sumsum dengan anak kita untuk dia kasih derma kepada anak kita, dan tulang sumsum itu akan dikasih masuk di dalam badan anak. Akan ada rawatan dia macam kemoterapi untuk kasih buang semua tulang sumsum asal, kemudian kena kasih masuk tulang sumsum yang baru. Dari cerita kawan yang saya tanya, waktu kemoterapi itu tidak lagi sakit, tapi waktu dia mau adapt dengan itu new bone marrow, di sana yang dia akan lalui kesakitan yang banyak. Saya nervous tahu sebenarnya, tapi saya bersyukur sebab ada jalan untuk kasih sembuh. Jadi saya macam nampak itu hope di depan saya lah. So untuk buat ini bone marrow transplant, it's not cheap, it's very expensive kalau buat di luar. But di hospital government, dorang akan suggest begini, kalau ada adik yang seterusnya ataupun adik-beradik yang sama, government hospital akan buat itu rawatan. Dengan syarat adik-beradik itu sama mama, sama bapa. Okay, so this is the safest and cheapest option. Tapi kalau dalam situasi saya yang trauma sudah mau ada anak seterusnya, sebab takut yang macam mana kalau anak kami yang seterusnya pun sakit. So I have that trauma. Saya pun carilah cara. Saya pergi hospital di Subang Jaya Medical Center, and then I ask the doctor. Dia bilang sekarang kita punya teknologi advance sudah ada satu rawatan yang dinamakan haploid. Maksudnya half match pun boleh, dan boleh ambil daripada parents. Paling bagus daripada mami. But both parents sepatutnya ini anak yang lahir ni, dia dapat half dari daddy, half dari mami. Tapi yang paling bagus adalah dari mama, sebab anak tu tinggal di dalam badan mama kan. Jadi ini half match ini, dia orang ada teknologi untuk kasih match dengan itu anak. But then the problem is dia punya cost around 500,000 ringgit. The cost is expensive, but it's doable lah. Selepas kami tahu yang begitu, kami pun buatlah HLA typing 3 kami. And the cost untuk buat HLA typing Japun, I think it's around 7,000 kah untuk HLA typing je. HLA typing bermaksud mau tengok macam mana match kami punya sel tulang sumsum kami tu. Dan memang betul lah, half daddy, half mommy. The problem right now is that we don't have the money. Apply medical card untuk si Zoe sewaktu dia belum lagi lahir. Medical card dia tu sebenarnya covering bone marrow transplant. And nilai tu medical card lebih daripada itu cost.
Tapi saya sudah tanya saya punya agent, and they said like kalau itu adalah hereditary disease, maksud dia penyakit yang dapat dari keturunan, dia tidak dapat guna itu medical card. That's why I'm doing like a lot of things yang I can do. Selain daripada saya mengajar, saya juga ajar piano juga. I try my best to do the Mary Kay business on the side. And then saya juga try untuk buat itu color and image analysis. I'm doing everything I can untuk kumpul itu duit, but sangat susah untuk saya balance semua sambil menjaga anak yang sakit. Kalau dia tidak sakit, mungkin saya boleh aja sana sini sambil bawa dia. But because she needed rest, dia perlu banyak masa yang dia tidak penat. Saya tidak dapat keluar ke sana kemari. I cannot maximize what I have. I cannot do apa yang saya used to do dalam bisnes saya sebelum ini. And it's so hard. And that's why I'm opting YouTube sekarang. The facts that sebenarnya saya paling malu mau buat di YouTube, tapi I think I really need to try this option sebab saya boleh buat ini tanpa traveling a lot, and then I also like editing, and I really appreciate you listening sampai di sinilah sebenarnya, sebab mungkin dengan bantuan kamu untuk tengok and then share dengan orang, and then maybe we can earn something daripada ini YouTube, we don't know kan. Saya sangat thankful lah sebab kamu support saya punya perjalanan di YouTube yang baru mau mula ini, dan hopefully boleh bagi kami something untuk kami buat rawatan kepada anak kami. Okay, ada lagi satu info. In case ibu bapa adalah dua-dua pembawa tapi masih decide untuk sama-sama, boleh, tapi kena buat amniocentesis waktu awal-awal pregnant tu. I think it's around 12 minggu kali itu. Mau ambil itu air ketuban untuk cek sama ada anak itu sihat atau anak itu pembawa atau anak itu pengidap. Jadi that's why I said in the beginning of this video, ada option yang kita boleh buat untuk elak ini benda berlaku. Sekiranya kita tahu itu anak pengidap, we can choose to terminate. It's not easy to say this, tau lama juga saya dapat brain ini, but it's up to you lah. Sama ada kamu mau teruskan untuk keep the baby atau you decide to terminate, it's up to you. Akan ada consequences yang kita hadapi lah bila kita decide untuk stay together, even we already know yang kita dua-dua adalah pembawa. Ada kan orang bagi tahu saya yang kalau dua-dua pembawa memang anak semua akan pengidap. Actually tidak. Dia begini, 25% kemungkinan dia pengidap, 25% kemungkinan dia normal, 50% pembawa. Kalau contohnya macam Zoe sudah thalassemia, so the 25 is now gone, tidak. Itu peratusan jangkaan tadi tu dia applicable untuk setiap kali kita mengandung. I think another option, mungkin kita boleh pilih untuk ada anak yang seterusnya untuk supaya maybe they can share the bone marrow kalau dorang matching. Jadi dari saya punya pengalaman ni kan, what I learned is that pertama, it's okay to be scared sebab memang first thing first yang kita akan lalui sewaktu saya tahu ini, saya sangat takut untuk masa depan dia lah. I blame us sebagai parents sebab because of kami punya kelalaian, itu anak kecil yang terpaksa tanggung itu kelalaian. So it's not fair untuk anak kecil lalui ini perkara, tahu. It's so traumatic. Sangat sakit saya rasa ini journey. As a future parents, I think it's very important untuk kita tahu di mana kita punya keadaan dan kita je yang boleh hentikan ini cycle. Because kalau kita tengok statistik kan, sangat ramai thalassemik di Sabah ini. Salah satu penyumbang itu kami lah. So I really want this to end. I really want this to like, kalau tidak berakhir pun mungkin sikit lah. Saya tidak sanggup sudah tengok anak-anak seterusnya menderita begini. Kita coba cek, adakah kita bakal membahayakan nyawa anak kita. Itu tujuan saya share ini video hari ini sebenarnya untuk raise awareness bahawa sekiranya kita semua alert, mungkin budak-budak yang melalui ini situasi akan berkurangan dan semoga boleh berakhirlah di negara kita. Kedua, paling penting untuk cari support system. Jadi kalau kamu adalah parents yang sama masalah dengan saya, feel free to talk to me. Boleh kamu kongsi pengalaman-pengalaman kamu, tips-tips yang saya tidak sebut dalam ini, pengalaman-pengalaman kamu di dalam komen. Saya sangat appreciate itu. Let's connect in the comment section dan kamu boleh je reach out sama saya bila-bila masa. If you need support system, connecting to me, saya rasa saya pun juga akan dapat support system dari kamu. Kemudian yang ketiga adalah never stop learning. Jangan biarkan kita punya fikiran tuh kena kasih stop bila someone tell us, like macam saya mula-mula kan, I'm not a doctor but I think I have a lot of knowledge dan cuma orang yang melalui ini situasi saja betul yang akan tahu pasal ini kalau kita betul-betul equip kita punya knowledge pasal ini. So
I think that's it for today. Thank you sebab sudi mendengar saya punya cerita. I hope message ini boleh sampai kepada mereka-mereka yang memerlukan. So, tolong saya untuk share video ini kepada orang yang kamu rasa memerlukan untuk mengetahui lebih banyak journey pasal anak saya ini. Please subscribe, turn on the notification supaya kamu dapat notification waktu saya post next video. And I also post about educational video, pengalaman-pengalaman saya mengajar di sekolah. And if you have something yang kamu rasa kamu mau saya share di dalam YouTube ini, saya akan coba untuk buat yang terbaik. Itu sahaja untuk hari ini. Thank you for listening. Thank you for watching. Sampai jumpa lagi di video yang akan datang. Bye!